Ada 4 pintu kekufuran. Pertama, takabur yang menghalangimu untuk tunduk dan patuh. Kedua, dengki yang menghalangimu untuk menerima nasihat. Ketiga, amarah yang mencegahmu untuk berbuat adil. Dan keempat, syahwat yang menghalangimu untuk melakukan ibadah. Sumber dari keempat rukun itu adalah karena kebodohanmu terhadap Allah Azza wa Jalla dan jiwamu. Cara melepaskannya adalah pertama, ketahuilah sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan Allah, serta sadarilah akan kekurangan dan kelemahan jiwamu. Niscaya engkau tidak akan sombong dan dengki. Kedua, ketahuilah bahwa menuruti nafsu syahwat merupakan penghalang terbesar menuju ilmu dan pengetahuan. Maka tutuplah pintu syahwat agar pintu kebenaran terbuka bagimu. Dan ketiga, ketahuilah bahwa kemarahan itu seperti binatang buas, maka kalahkan ia, niscaya setan tidak akan menguasaimu. Karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Fawaid. Bab 2. Kelezatan penghambaan. Barang siapa yang takut kepada Allah dalam lintasan-lintasan hatinya, Allah akan menjaganya dalam gerakan-gerakan anggota badannya. Dari Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Masruq At-Tusi. Satu malam pengantin yang dihadiahkan kepadaku, kata Khalid bin Walid, sebagaimana tertera dalam Syiaru Alamin Nubalanya Imam Az-Zahabi, tidak lebih aku sukai daripada satu malam yang dingin mencekam, sementara aku berada dalam barisan yang esok harinya hendak berjihad fisabilillah. Pertanyaan sementara kita adalah, bagaimana mungkin berlelah-lelah dalam jihad bisa mengalahkan nikmatnya malam pengantin? Seperti kita menanyakan tentang bagaimana bisa seorang Abu Sulaiman Ad-Darani bisa bernikmat-nikmat dengan ibadah qiyamul lailnya di malam-malam dan sepi juga dingin. Kenikmatan yang dirasakan orang-orang yang beribadah di malam hari, katanya, lebih hebat daripada hiburan orang-orang yang berfoya-foya di siang hari. Jika bukan karena waktu malam, maka aku tidak suka berlama-lama hidup di dunia ini. Tidak jauh berbeda, Amir bin Abdul Qais saat sakit menjelang kematiannya justru mengucapkan kalimat mencengangkan bagi para kerabatnya. Sungguh aku menangis bukan karena takut mati, bukan pula karena ambisi untuk hidup lama di dunia, tapi aku menangis karena tidak lagi bisa berpuasa di siang hari yang panas dan sholat di malam hari yang dingin. Pertanyaan terakhir kita adalah, bagaimana bisa seorang hamba bisa mendapatkan kelezatan beribadah hingga segitunya? Jawabannya sederhana. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Tentu saja Allah juga menganugerahkan kenikmatan dalam proses peribadahan tersebut, sehingga dua nikmat akan dirasai seorang hamba ketika melakukan ibadah kepadanya. Kenikmatan saat melakukan ibadah tersebut dan pahala yang menanti panennya di akhirat. Kelezatan dalam beribadah tidak akan pernah diketahui rasa kelezatan itu kecuali oleh pelakunya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengecap kelezatan tersebut hingga kita melakukannya sendiri ibadah tersebut secara terus-menerus hingga Allah Azza wa Jalla menganugerahi kelezatan tersebut kepada kita. Segala kelezatan itu hanya dirasakan sekali, yakni saat Anda tengah menikmati, kata Abdullah bin Wahab, kecuali kelezatan ibadah. Ia bisa dirasai 3 kali. Pertama, saat Anda menikmati. Kedua, saat Anda mengingati. Dan ketiga, saat Anda menerima ganjarannya nanti. Ketaatan tak hanya berupa melaksanakan perintah, fi'lul ma'mur, namun juga meninggalkan maksiat, tarkul mahdzur. Maka rahasia terbesar agar dapat melaksanakan kelezatan dalam beribadah adalah terpatri kuatnya dalam diri rasa takzim atau pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin besar, dalam, dan kuatnya takzim diri padanya, tentu akan semakin besar, dalam, dan kuat pula kelezatan ibadah yang kita rasakan. Sehingga secara otomatis momen-momen beribadah adalah penantian yang mengasyikkan. Sebegitu juga momen-momen meninggalkan maksiat menjadi momen yang begitu mudah dan menyenangkan. Godaan syahwat memang berat. Penangkal utamanya hanyalah kedekatan rasa kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu merasa diawasi oleh Allah
tentu akan membuat diri merasa lebih tentram, nyaman, dan tidak tertarik untuk berdekat-dekat dengan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena suatu kali Muhaib bin Al-Warad pernah ditanya, apakah ahlul maksiat dapat merasakan nikmatnya beribadah? Jangankan ahlul maksiat, jawab beliau, orang yang baru berkeinginan bermaksiat pun sudah tidak bisa merasakan kenikmatan beribadah. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan baginyalah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 37. Itulah ta'zim, itulah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Energi ta'zim begitu hebat. Taat didapat, maksiat pun kita babad, insya Allah, karena memang hanya Allah lah yang berhak dengan segala pengagungan.